Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bincang Ama. Tapi kali ini karena emaknya cuma satu, jadi bukan emak-emak ya, tapi emak aja. Oke, hari ini aku mau cerita. Ada satu cerita ya yang tentang perjalanan seseorang. Ini cerita ini dikirimkan oleh Mbak Novi. Jadi dia ingin menceritakan pengalaman mistisnya ya ketika dia dan keluarganya mau berkunjung ke suatu daerah. Check it out. 3, 2, 1. Oke, jadi ceritanya tuh begini. Ada seorang perempuan ya yang bernama Novi, anggaplah aku sebagai Novi ya. Aku mau ke Surabaya. Ini ceritanya nih aku Novi gitu ya. Aku mau ke Surabaya nih bersama keluargaku. Kita sekitar orang 5, ada mama, ada papa, dan ada adikku gitu ya, 2. Kita menggunakan mobil. Kita nggak memperkirakan antara Jakarta sama Surabaya itu jaraknya ternyata sangat jauh ya. Kita nggak bisa memperkirakan sampai sana itu jam berapa. Jadi hari itu sekitar 1 tahun yang lalu, 1 tahun 2018 ya, berarti sekitar 4 tahun ya, 4 tahun yang 2024, 6 tahun dong ya, 6 tahun yang lalu aku bersama keluargaku kita menuju Surabaya, dan saat itu jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Karena udah 10 malam dan papa sangat lelah membawa mobilnya, jadi aku memutuskan untuk mencari penginapan saja. Aku usul ke mamaku, "Mah, gimana nih mah kalau kita nginep aja, kasihan papa capek." "Oh yaudah deh, coba mau nginep di mana." Akhirnya aku coba buka-buka Google, aku searching di mana sih penginapan yang terdekat. Nah, dapatlah kita di Kota M, gitu, di Kota M. Jadi Novi dan keluarganya pergi ke Kota M mencari penginapan, dan kita mendapatkan satu villa di situ yang lumayan harganya agak murah, harganya lumayan murah, dan kelihatannya sih di depannya itu bangunannya masih modern ya. Akhirnya kita ke sana, kita ke Kota M itu, dan sampailah kita ke villanya. Nah, setelah di villa, kita sampai di villa itu, setelah kita di situ, kita masuk ke parkiran dan kita lihat kok parkirannya sepi banget ya. Tapi ruangannya maksudnya taman-tamannya itu sangat terang ya gitu. Kita pertama kali mencari di mana nih resepsionisnya atau lobinya. Akhirnya coba melipir ke samping gitu. Ke samping di situ ada jalan setapak ya, tapi di situ banyak terang ya dengan lampu-lampunya. Yaudah yuk kita masuk yuk, karena udah sangat lelah, sangat capek. Kita semua turun, langsung menurunkan barang-barang. Jadi kita langsung nyari lobinya. Pada waktu kita mau jalan ke lobinya, itu ada bacaan ya lobi gitu, dan ada tanda panahnya ke sana gitu. Tapi kok agak aneh gitu. Mungkin karena perasaan Novi saja gitu ya, tapi memang di kiri kanannya itu pohon itu besar-besar ya, di kiri kanan jalan menuju lobi tersebut. Sampailah akhirnya kita ke sebuah bangunan itu kosong, tapi ada meja front desk atau untuk resepsionisnya. Di situ ada seorang perempuan, mbak ya, dia pakai baju merah dan dia berambut panjang ya. Kemudian kita langsung melapor bahwa kita mau menginap malam itu. Tapi kok begitu melihat ekspresi mbak ini gitu, dan muka dari mbak ini kok kelihatan pucat gitu, dan dia itu sangat datar gitu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaannya Novi dan keluarganya itu. Jadi
Ini misalnya Novi bertanya gitu, Mbak, saya mau nginep di sini dong. Dia hanya menjawab, iya, nomor sekian ya, itu disebutkan sama dia. Kok nggak ini sih gitu ya, kok nggak nanya KTP, nggak juga nanya mau berapa malam gitu. Tapi ya udah deh gitu, karena kita udah benar-benar lelah saat itu, aku nggak mau mikir macam-macam ya gitu. Novi nggak mau mikir macam-macam gitu, dan akhirnya dia hanya bilang, berapa Mbak semalam. Dia hanya menunjukkan ada semacam buklet ya gitu, kemudian dia tunjukkan, dan akhirnya ya udah dia bayar gitu, Novi bayar untuk semalam saja gitu. Dan dia langsung memberikan kuncinya itu dengan ekspresi yang datar, flat banget mukanya, tanpa ada senyuman. Akhirnya oke Mbak, di lantai berapa? Dia hanya menunjuk. Karena yang dilihat Novi itu villanya hanya ada 2 lantai ya gitu. Ada 2 lantai, itu semacam kayak hotel tapi kayak villa gitu. Di lantai 2 kita pikir ada di ruangan depan ya, karena ada semacam pondok-pondok kecil, kita pikir itu villanya. Ternyata kita ditaruh di di lantai 2 gitu. Akhirnya kita naik ke atas gitu sama orang tua, terus kita cari, udah dapet tuh ininya kamarnya, udah langsung kita masuk. Begitu kita masuk ke kamarnya, kok rasanya kamar itu lembab kayak gitu, tahu ya, lembab. Kemudian kita nyalakan lampu, kita nyalakan AC, dan ternyata kamarnya itu sangat luas itu, sangat luas. Tapi kita merasakan kok sangat lembab. Tapi yaudah deh masuk aja. Kita udah baru mau mengeluarkan pakaian gitu untuk ganti gitu, pakaian ganti, itu terdengar bunyi dek. Apa itu? Semuanya menoleh. Kemudian mencari sumber suara, dan bunyi lagi dek dek. Jadi seperti orang mengetuk pintu, tapi ketukannya itu sangat berat. Gimana sih bunyinya? Dek. Jadi akhirnya Mama dan Papa mengecek ke pintu. Dia membuka pintu, tidak ada orang. Ditutup lagi pintu itu. Dan setelah itu kita cuek aja, yaudah deh, mungkin suara dari kamar sebelah atau dari tamu lain ya, kita berpikir begitu, kata Novi. Dan kemudian adik baru mau mandi gitu, dia belum buka pintu kamar mandi, itu tiba-tiba keran itu menyala sendiri. Semuanya terdiam dan saling berpandangan. Papa bilang, udah cuekin aja, kita sendiri-sendiri, mungkin dia ada di sini. Tiba-tiba lagi pada waktu mau istirahat, itu bunyi yang benar-benar dari dalam lemari, bunyi seperti diobrak-abrik. Dan kita langsung kaget. Novi dan keluarganya langsung kaget dan melihat, ada apa? Kenapa lemari itu bersuara seperti itu? Ayo kita buka. Tapi Papa melarang. Ini lemari itu sebenarnya lemari pakaian, cuma memang belum aku buka, belum Novi buka, karena kalau Novi buka ya berpikir harus mengeluarkan semua pakaiannya dong gitu. Jadi karena cuma semalam, buat apa, hanya mengambil pakaian ganti aja gitu kan untuk malam itu. Udah deh, cuekin gitu. Terus akhirnya adiknya jadi mandi gitu kan, dan kita langsung udah diganti baju, kita istirahat tidur. Baru mau tidur, itu suara kaki berjalan di tangga, dan itu jalannya bolak-balik. Terus berjalan. Yang akhirnya semuanya berpikir, apa kita harus pergi aja dari sini ya? Jangan, udah malam, kita
kita mau kemana lagi, kata papa. Ya udah deh, kita tidur aja bersama. Akhirnya itu ada kamar itu kan terdiri dari kasur yang sepertinya king bed size ya, jadi yang sangat besar, ada 2 kasur di situ sehingga kita berlima kita tidur berbarengan di situ. Nah, pada waktu sekitar jam 4 tuh Novi kebelet pipis, dia terbangun dan kemudian dia pergi ke toilet. Dia pergi ke toilet itu aman ya, dan setelah dia selesai mau keluar dari toilet, tiba-tiba dia menoleh ke arah cermin. Jadi di dalam toilet itu ada kaca, ada cermin besar ya, yang di bawahnya ada wastafel dekat toiletnya. Dia melihat ada kepala terbalik dengan rambut menutupi kepala itu. Kontak dong, sontak Novi langsung dia membanting pintu dan dia teriak, tolong mama. Ya, semuanya terbangun. Kenapa? Papa melihat dibuka lagi pintu. Udah deh, ayo kita sebelum subuh ini berangkat aja. Kita semua akhirnya mengemas. Kita kemas pakaian kita, langsung tidak jadi sampai kita berpikir bagaimana kita mau sholat nih. Sholatnya nanti kita cari masjid terdekat aja. Ya udah, kita langsung buru-buru, Novi dan keluarga langsung buru-buru kita kemas pakaian, kita langsung mau keluar. Dan dengan setengah berlari kita menuruni tangga menuju lobi mau memberikan kembali kunci. Setiba di situ ada seorang mas-mas ya, yang dia kaget. Mbak, dari mana? Loh, Masnya siapa? Saya resepsionis di sini. Loh, Mbak kapan masuknya? Mbak tamu di sini ya? Ibu sama bapak juga? Iya, kita menempati kamar sekian. Loh, kapan masuknya? Semalam ada mbak-mbak yang di sini memberikan kita kunci. Kamar berapa katanya? Dia berikan kunci itu. Langsung dia beristighfar, astagfirullah. Loh, kenapa mas? Maaf mbak, sebenarnya kamar itu tidak dipakai lagi. Hanya kami bersihkan tapi itu ditutup. Kenapa? Ternyata kamar itu bekas ada pembunuhan 2 hari sebelum hari. Makanya kamar itu sebenarnya ditutup. Yang anehnya lagi, masnya ini nggak merasa mereka menerima Novi dan keluarganya. Dan yang menanyakan, semalam yang menerima itu ada mbak-mbak pakai baju merah dan rambutnya panjang, mukanya pucat. Kemudian mas-masnya itu bilang, Mbak, itu yang meninggal di situ perempuan berbaju merah dan berambut panjang. Nah, jadi akhirnya Novi dan keluarganya tidak mau lagi bicara banyak apa-apa dan memutuskan untuk oke, kita check out keluar, dan harus diingat bahwa kita jangan kesini lagi. Nah guys, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini sebenarnya banyak ya kejadian hal begini. Mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami di suatu tempat atau daerah yang kita banyak sekali hawa mistisnya. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan ketika kita sebenarnya kita mencium hal-hal yang tidak baik gitu ya, merasakan hal-hal yang kurang baik di sekitar kita. Kalau memang kita tidak sanggup, lebih baik tidak usah. Tapi selama kita bergantung kepada Allah, kita terus ya kita hanya takut kepada Tuhan kita, it's okay lah ya. Ya mungkin itu salah satu pengalaman yang sangat menarik ya bagi Mbak Novi. Mungkin yang menerimanya itu ya entah siapa ya, coba gitu. 2000 years later. Oke, demikian cerita dari saya. Kalau teman-teman nanti ada cerita juga yang sama atau mungkin pengalamannya di mana kemana ya, silakan dikirimkan ke
Instagram kita dikirim lewat message atau pesan, inbox aja langsung. Ya, terima kasih. Kita ketemu lagi di konten kita berikutnya, di video-video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.